Halo Kak, saya mau nanya bapak saya kayak gini gak, cara semuanya gimana ya, apa yang harus dilakuin untuk adegan, tolong jawab ya Kak, makasih. Dari Yus. Oke, pertama-tama semoga bapaknya Yus segera diberikan kesembuhan. Kemudian yang perlu kita tahu juga, dalam hal apapun namanya medis, itu kan dianjurkan untuk tidak mendiagnosa diri sendiri ya. Tapi uniknya kalau untuk kasus TSW ini memang sebenarnya kita memang harus aware sama diri kita sendiri. Kita harus bisa melihat apakah kita ini udah ke TSW atau belum. Itu kenapa? Karena di dunia medis itu TSW masih 50-50, ada yang mengakui ada yang enggak, karena TSW itu adalah efek samping dari penggunaan steroid jangka panjang. Jadi ada yang tenaga medis yang mengakui TSW itu, ada juga yang enggak. Kenapa? Karena kasusnya tidak terjadi pada semua orang dan juga belum ada regulasi untuk menggantikan steroid untuk krim steroid untuk penderita eksim atau penderita mungkin beberapa yang lain yang butuh steroid gitu. Belum ada penggantinya, tidak terjadi pada semua orang kayak gitu. Jadi kalaupun kita datang untuk berobat kayak gitu, mereka juga akan meresepkan lagi krim steroid yang sebenarnya itu malahan ditambah lagi levelnya, padahal itu bukan jawaban dari masalah kita kayak gitu. Oke, jadi pertama-tama coba dipastikan dulu apakah bapaknya itu TSW atau enggak. Mungkin bisa melihat riwayat penggunaan steroidnya, kemudian punya riwayat eksim atau psoriasis atau penyakit kulit apa begitu. Nah, apa yang saya lakukan, gimana sembuhnya? Saya belum sembuh sampai sekarang, saya masih dalam proses. Jadi mengapa saya jawab dari video, mungkin agak sedikit juga ingin menceritakan pengalaman saya supaya bisa mungkin bisa dicocokkan juga apakah ceritanya sama atau enggak gitu. Jadi waktu saya itu sudah ada riwayat alergi dan eksim itu dari kecil. Kemudian ketika berobat selalu diresepkan steroid kayak gitu, dan ternyata ada efek sampingnya, topical steroid withdrawal. Saya juga tahunya ketika sudah dewasa, pada tahun 2020 atau 2020 akhir ke 2021an itu eksim saya muncul lagi di muka, jari sama kaki, jari tangan dan kaki. Udah berobat 2 kali tapi nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya pada saat itu saya sudah bilang sama dokternya kalau bisa jangan steroid, tapi katanya nggak ada obat lain. Ya udah, saya karena tidak terjadi semua orang, jadi saya berharap semoga nggak kejadian di saya kayak gitu. Dan kita karena belum ada regulasi juga untuk mengganti ya selain steroid itu apa, karena saya ingat beliau bilangnya nggak ada lain selain steroid kayak gitu pada saat itu. Oke, jadi long story short, akhirnya 2022 saya betulan kena sebelum yang, karena udah 2 kali berobat itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya coba elimination diet kayak gitu. Elimination diet memangkas semua yang putih-putih, istilah 3 dosa putih gitu, nasi putih, gula putih dan tepung-tepungan. Nah, sempat clear tangan, kaki itu sempat clear. Kemudian di 2022 tiba-tiba kok semakin parah gitu, dan itu udah ke seluruh badan dan nggak bisa lagi pakai lotion, minyak apapun itu udah nggak ngaruh, malah makin rasa kulitnya terasa semakin terbakar, panas, perih, itu sangat nggak nyaman. Akhirnya saya menggunakan metode lain, namanya NMT, no moisturizer treatment. Itu bisa kamu bisa lihat di Facebook, itu ada grupnya, mungkin bisa bergabung ke sana kalau ingin tahu bagaimana itu, atau bisa juga di
searching di Google. Intinya tidak menggunakan lotion atau apapun, dan itu masih saya aplikasikan sampai sekarang, karena memang kalau kulit itu sudah TSW itu dia sudah nggak normal lagi, ini kasar, strukturnya juga harden skinnya, istilahnya keras, kasar. Kalau kita pakai lotion atau minyak itu malah makin merusak strukturnya, atau pokoknya nggak works lah gitu. Nah kemudian NMT itu adalah singkatnya ya, tapi harus dipelajari benar-benar biar nggak salah gitu. Singkatnya adalah mengurangi water intake yang masuk ke dalam tubuh kita. Water intake itu termasuk air putih, buah, kan buah kadang kayak apel itu kan ada apel pil atau semangka atau apa itu kan ada liquidnya, itu juga dihitung. Kemudian apalagi makanan-makanan yang berkuah kayak gitu itu juga dihitung. Jadi cuma boleh masuk liquid 1 liter ke dalam tubuh, yang tandanya itu bisa dilihat dari urin, tidak terlalu pekat atau tidak terlalu jernih, supaya juga fungsi ginjalnya nggak rusak ya. Kemudian tidak menggunakan lotion atau minyak atau apapun, sama sekali nggak pakai produk apapun. Untuk mandi juga sebenarnya boleh disarankan mandi di NMT itu 2 menit aja, short mandinya kayak gitu. Tapi ada beberapa pasien, beberapa yang bergabung di grup juga ceritain nggak mandi dulu karena mandi juga kena air juga rasanya sakit, nggak nyaman kayak gitu. Dan saya juga termasuk lumayan lama untuk tidak mandi gitu. Waktu itu sholat pun tayamum kayak gitu. Karena ternyata tidak mandi terlalu lama itu juga buat kita ada fungal infection kayak gitu. Nah jadi lanjut ke itu 2023 saya NMT. Kemudian 2025 tahun lalu, ternyata di bulan 8-nya tahun lalu itu saya flare up lagi, dan sebadan lagi, ada pemicunya, ada triggernya lah pokoknya. Jadi flare up lagi, sebadan lagi, luka basah lagi. Dan pada saat itu saya kayak nggak mampu untuk melakukan NMT. Akhirnya saya menemukan treatment yang lain, namanya CAP, Cold Atmospheric Plasma. Itu ada kliniknya. Klinik yang pertama itu, dan penemu, jadi ada alat namanya CAP itu yang akan diaplikasikan di kulit kita kayak gitu. Jadi klinik yang dokter yang menemukannya itu dari Thailand. Jadi ada kliniknya di Thailand, kemudian ada di UK, ada di Singapura, dan di Indonesia sudah ada juga namanya di Bali. Jadi bisa dilihat. Jadi sekarang juga udah banyak sih yang bilang CAP treatment, tapi selama ini kami cuman pakai yang beneran lihat hasilnya itu adalah CAP yang dikembangkan oleh dokter yang di Thailand itu. Yang saya sebutkan 4, baru Blancha itu cuma 4. Kalau ada yang lain pun bilang CAP bisa untuk TSW, itu biasa menggunakan mesin CAP yang lain, bukan yang mesin dari dokter Thailand. Dan saya nggak bisa komen karena saya nggak pakai gitu. Tapi saya selama ini dan sampai sekarang saya masih CAP treatment itu gitu. Dan mungkin untuk masing-masing treatmentnya saya juga mau menjelaskan di video-video lainnya nantinya, karena banyak hal yang harus dijelaskan kayak gitu. Sorry agak panjang, tapi semoga membantu ya. Oke, segitu aja. Semoga lekas sembuh dan bisa menemukan penyembuhan yang tepat